Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tenda Edukasi. Kita akan meneruskan kegiatan review limit fungsi trigonometri, di mana di episode 1 kita sudah pernah membahas teknik paling sederhana dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri, yaitu substitusi. Di episode 2 kita sudah membahas tentang keistimewaan nilai sin dan nilai tan pada limit fungsi trigonometri, sehingga bisa menghasilkan jawaban yang ringkas atau yang sesuai dengan kaidah limit, bukan bentuk tak tentu ya. Yang belum menonton episode 1 ataupun episode 2 bisa menonton dulu di channel ini ya, agar pemahamannya jadi lebih baik sebelum masuk ke episode 3. Bagi yang sudah menonton episode 1 dan episode 2, yuk kita langsung masuk ke episode 3. Sesuai dengan yang sudah dispoilerkan di episode 2, episode 3 ini akan membahas tentang bentuk tidak istimewa dari limit fungsi trigonometri, yaitu bentuk cos. Dalam limit fungsi trigonometri itu yang istimewa itu adalah bentuk sin dan bentuk tan. Nah, kalau kamu ketemu bentuk cos di dalam materi limit fungsi, artinya dia tidak bisa diselesaikan langsung dengan menggunakan keistimewaan. Tapi seperti biasa pasti ada jalan, ya. Jika kamu mau ngecek dulu boleh. Ini bisa kita cek nilai substitusinya. Seperti biasa, selalu coba langkah yang paling sederhana. Kalau kita substitusi, ini akan menjadi 1 min cos kuadrat dikali 0, x kita ganti 0, sesuai dengan yang ada di soal, dibagi tan kuadrat 3 dikali 0. Nah, kayak gini kira-kira. Maka ini akan sama dengan 1 min 1 yang belakang dari cos kuadrat 0, karena cos kuadrat 0 itu adalah 1 ya, per tan 3 kali 0, berarti tan 0 ya, ini nilainya 0, maka menghasilkan 0 per 0, dimana di episode 2 sudah kita sepakati bahwa 0 per 0 adalah bentuk tak tentu dalam limit fungsi trigonometri, jadi tidak bisa kita anggap dia sebagai sebuah solusi. Maka kita harus cari cara lain. Ada 3 teknik perubahan cos yang lazim digunakan pada materi limit fungsi trigonometri. Yang pertama itu adalah menggunakan identitas. Tahu ya, identitas trigonometri itu, buat yang lupa Bapak ingatkan lagi, bentuknya adalah sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu akan menghasilkan 1. Nah, inilah yang dijadikan dasar untuk teknik pertama, yaitu menggunakan teknik identitas. Apa yang kita lakukan? Apabila kita menemui bentuk 1 min cos kuadrat A, maka cosnya bisa kita ubah menjadi sin kuadrat A. Apa urgensinya kita merubah si cos menjadi sin? Tentu ada, karena cos itu tidak istimewa. Tadi sudah dikatakan. Sementara kalau sin di episode 2 kita sudah bahas, sin itu merupakan bentuk istimewa. Jadi teknik ini akan mengubah bentuk cos yang tidak istimewa, yang kita bingung mengolahnya gimana, dengan bentuk sin yang lebih istimewa, sehingga pengolahannya lebih mudah. Ini yang pertama yang sering dipakai. Kemudian yang kedua, itu adalah menggunakan kaidah sudut rangkap. Sudut rangkap mana yang menjadi dasar sudut rangkap? Itu adalah cos 2A menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat A. Ini teknik kedua yang lazim dipakai. Sebenarnya bentuk sudut rangkap dari cos itu ada 3 ya. Buat yang masih ingat pelajaran di kelas 11 IPA dulu, cos 2A itu bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat A yang ini, atau bisa jadi 2 cos kuadrat A min 1, atau bisa jadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Tapi sekali lagi, karena kita fokusnya itu mengubah dari yang tidak istimewa menjadi istimewa, ini kan cosnya tidak istimewa, menjadi sin bentuknya sudah istimewa, maka kita menggunakan rumus yang ini. Gitu. Dimana diingat untuk bentuk cos sudut rangkap itu berlaku nilai setengah. Apa maksudnya setengah? Perhatikan deh ini. A-nya awalnya nilainya adalah 2. Sementara yang di sini nanti A-nya nilainya adalah 1. Dengan cara yang sama, apabila kamu nanti punya mungkin cos 4A, maka itu nilainya akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2A. Nah, ada hukum setengah yang berlaku di sini. Kira-kira begitu ya. Ini hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan kamu masih ingat. Oke. Kemudian
Yang lazim digunakan berikutnya adalah bentuk pengurangan cos. Yang mana bentuk pengurangan cos? Bentuk pengurangan cos adalah apabila kamu memiliki bentuk cos A dikurang cos B, maka bisa kita tuliskan sebagai min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Sama, ini materi kelas 11 IPA juga. Makanya Bapak selalu mengatakan bahwa matematika pada dasarnya seperti tangga. Walaupun kamu sudah berhasil naik ke tangga yang lebih tinggi, kamu tetap tidak boleh melupakan tangga-tangga yang udah kamu lewatin. Ya logikanya gitu aja, kamu sudah sampai atas, tangga yang bawahnya kamu buang, ya kamu turun lagi dong ke bawah. Kan gitu ya, malah bisa jadi jatuh kalau kayak gitu. Maka ilmu-ilmu yang lamanya itu tidak boleh dilupakan. 3 teknik ini adalah yang paling sering digunakan untuk limit fungsi trigonometri, atau lebih khususnya untuk mengubah bentuk cos menjadi bentuk sin yang istimewa ya. Kelihatan di sini bahwa semua cosnya bakal jadi sin pada akhirnya. Karena memang yang dibahas di episode 3 ini adalah kita akan memaksa bentuk cos yang tidak istimewa supaya bisa menggunakan cara-cara yang ada di episode 2, yaitu keistimewaan sin dan tan. Kira-kira begitu. Kita kembali lagi ke atas. Tadi untuk soal yang sebenarnya lagi kita bahas, di sini kita lihat bahwa 1 min cos kuadrat A itu masuk ke dalam bentuk yang identitas. Ya, maka kita dapat menuliskan menjadi limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per tan kuadrat 3X. 1 min cos kuadrat X-nya bisa kita ubah menggunakan identitas menjadi sin. Di sini setengah masalah kita sudah selesai. Kenapa? Karena bentuk cosnya sudah menjadi bentuk istimewa, sudah enak kalau kayak gini. Ini tinggal ditulis menjadi limit X mendekati 0 dari sin X kali sin X, kita pecah 2 biar enak memasangkannya, tan 3X kali tan 3X. Berdasarkan keistimewaan kemarin, kita akan dapat ini sin X dengan tan X, ini sin X dengan tan X. Maka menghasilkan jawaban akhir 1/3 kali 1/3. 1 kali satunya udah boleh, gak usah ditulis lagi. Menghasilkan 1/9 dan dia adalah solusi yang valid untuk bentuk limit fungsi trigonometri. Kira-kira kayak gitu. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini kita punya bentuk limit X mendekati 0 dari 1 min cos 6X per 2X dikali sin 4X. Kita cek dulu dengan cara substitusi. Menghasilkan 1 min cos 6 kali 0, X kita ganti 0, per 2 kali 0 dikali sin 4 kali 0. Maka ini menghasilkan 1 dikurang 1 per 0 dikali 0. Maka ini menghasilkan 0/0. Artinya substitusi bukan solusi yang tepat karena menghasilkan bentuk tak tentu. Ya. Dari antara penyebut dan pembilang yang bermasalah itu hanya di bagian cos. Ingat, karena sin itu sudah istimewa, kita hanya harus merubah cos 6X-nya. Kalau kamu jeli, dia tidak bisa dirubah pakai bentuk identitas. Kenapa? Karena tidak ada kuadratnya. Dia masuknya ke bentuk rangkap. Ya, dia akan menggunakan teknik sudut rangkap. Kenapa tidak pakai teknik pengurangan? Kalau teknik pengurangan itu cosnya harus ada 2, kan cos A min cos B. Sementara ini cosnya cuma 1 dan tidak kuadrat, pasti menggunakan rumus sudut rangkap. Oke, kita ubah pakai itu ya. Ini akan jadi limit X mendekati 0 dari 1 min 2 sin kuadrat 3X per 2X dikali sin 4X. Nih, cos 6X-nya berubah menjadi itu tuh, yang kuning di bawahnya. Dan berlaku aturan setengah ya, kayak yang tadi Bapak bilang. Karena di atasnya ini dia 6, maka di bawahnya dia menjadi 3, karena setengahnya. Kita buka kurungnya, maka kita akan dapat bentuk limit X mendekati 0 dari 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 3X per 2X dikali sin 4X. 1 dikurang 1 habis ya.
maka kamu menyisakan bentuk limit X mendekati 0 dari 2 sin 3X dikali sin 3X, kita pecah 2, per 2X dikali sin 4X. Lalu kita pasang-pasangan seperti biasa. Kita dapat sin X dengan X, lalu sin X dengan sin X. Oke, maka ini akan jadi 2 per 2 dari angka 2 yang di depan, dikali 3 dari 3 yang tersisa dari proses kuning tadi ya, dikali 3 per 4 dari angka yang tersisa pada proses warna biru. Ini jadi 1 sama dengan 9 per 4. Nah, 9 per 4 adalah jawaban yang valid untuk bentuk limit fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Di contoh 3 kita punya limit X mendekati 0 dari X plus 1 dikali tan kuadrat 4X per sin 6X min cos 4X. Kalau kita coba substitusi, ini akan jadi 0 tambah 1 dikali tan kuadrat 4 kali 0 per cos 6 kali 0 min cos 4 kali 0. Menghasilkan ini berarti 0 ya, karena tan 4 kali 0 itu tan 0. Berapapun dikali 0 kan 0 per 1 kurang 1. Maka jawabannya adalah 0 per 0. Substitusi bukan langkah yang tepat. Nah, lanjut. Kalau kamu jeli, lihat di sini cosnya ada 2 kayak yang tadi Bapak bilang tuh. Kalau cosnya ada 2 kayak gini, kita sudah pasti akan pakai bentuk yang pengurangan. Ini bisa kita tulis sebagai limit X mendekati 0 dari X plus 1 ini nggak berubah, tan kuadrat 4X nggak berubah karena dia sudah istimewa, per ini kita ganti menjadi min 2 sin setengah 6 tambah 4X kali sin setengah 6 kurang 4X. Ingat rumusnya ya, rumusnya itu yang depan A plus B, berarti ditambah yang belakang adalah A min B, dengan AB nya diambil dari soal. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang perlu disederhanakan berarti tinggal yang bawah ya. Kita sederhanakan yang bawah, dia akan menjadi limit X mendekati 0 dari X plus 1 tan kuadrat 4X per min 2 kali sin 5X, 6 tambah 4 10 kali setengah berarti 5 dikali sin X, 6 kurang 4 adalah 2, 2 dikali setengah berarti 1 nggak usah ditulis. Kita pecah menjadi limit X mendekati 0 dari X plus 1 tan 4X per min 2 sin 5X sin X. Kita pasangkan yang bisa dipasangkan. Di sini ada sin X dengan tan X. Lalu di sampingnya juga ada sin X dengan tan X. Cuma dengan angka yang berbeda ya. Nah, si X plus 1 ini kan dia tidak punya pasangan, tapi masih memiliki variabel X. Maka yang kamu harus lakukan adalah mensubstitusikan lagi nilainya. Ini tinggal sub aja untuk bagian yang tidak punya pasangan. Selama dia masih ada X-nya ya. Maka ini kamu substitusikan menjadi 0 tambah 1 per min 2 dikali 4 per 5, yang kuning jadi 1, dikali 4, yang biru juga jadi 1. Maka jawaban akhirnya adalah minus 16 per 10, atau bisa diperkecil menjadi minus 8 per 5. Kira-kira kayak gitu ya, untuk yang pakai rumus pengurangan. Contoh 4, limit X mendekati 0 dari 6 min 6 cos 2X per 4 cos kuadrat X min 4. Ini termasuk salah satu bentuk yang menipu. Kenapa? Karena tadi Bapak bilang bahwa untuk lihat yang bawah, fokus ke yang bawah dulu. Di sini cosnya bentuknya kuadrat. Kalau cosnya bentuknya kuadrat kan pasti kita akan menggunakan bentuk identitas ya.
Tapi identitas itu bentuknya harus spesifik, yaitu 1 min cos kuadrat X. Di sini cos kuadrat X ada, tapi satunya nggak ada. Jadi itu yang dibilang bentuk yang agak menipu. Kamu nggak boleh tertipu, kamu harus kuat di bagian konsepnya. Yang atas itu dia pasti pakai sudut rangkap karena dia tidak kuadrat dan cosnya sendiri. Kayak gitu aja ya gampangnya untuk mengenalinya. Maka ini akan sama dengan, kita coba substitusi dulu. Ini akan jadi 6 dikurang 6 cos 2 kali 0 per 4 cos kuadrat 0 min 4. Ini akan jadi 6 kurang 6 per 4 kurang 4, menghasilkan 0 per 0. Substitusi bukan solusi yang tepat di sini. Sebelum kita bisa menggunakan tiga teknik tadi, pastikan kita rapihkan dulu bentuknya. Jadi ini nggak bisa ya, karena ada 4 cos kuadrat X min 4 itu nggak bisa. Tekniknya adalah, ini kan sama-sama ada 4, 4-nya kita faktorkan keluar. Maka dapat kita tuliskan sebagai limit X mendekati 0. Kita fokus ke yang bawah dulu. Kita faktorkan 4-nya. 4 cos kuadrat X min 1. Yang atas karena sama-sama memiliki angka 6 juga sama tekniknya. 6 1 min cos 2X. Kayak gitu. Ya. Tapi yang bawah ini masih PR nih. Kenapa? Karena dia terbalik. Kan harusnya dia 1 min cos kuadrat X ya. Sementara ini bentuknya malah cos kuadrat X min 1. Gimana dong? Bisa kali dipaksain Pak? Nggak bisa. Kamu harus benar-benar ngebalik dia. Tapi tekniknya gampang ya dalam matematika. Kalau mau membalik bentuk yang ada di dalam kurung, kalau bentuknya pengurangan, itu simply tinggal tambahkan min 1 di depannya. Jadi ini bisa ditulis sebagai limit X mendekati 0 dari 6 1 min cos 2X per 4 dikali min 1 dikali 1 min cos kuadrat X. Min 1-nya kita tambahkan untuk membalik bentuk yang di dalam kurung. Tekniknya kan begitu. Udah sering Bapak ajarkan yang ini nih. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati 0 dari 6 cos 2X-nya kita rubah ya. Cos 2X-nya akan kita ubah menggunakan sudut rangkap. Maka dia akan jadi 6 dikali 1 min 1 min 2 sin kuadrat X per 1 min 2 sin kuadrat X-nya ingat dari sudut rangkap. Jangan sampai lupa. Per yang bawahnya akan jadi min 4 dari 4 kali min 1 dikali sin kuadrat X. Dari mana sin kuadrat X? Dari sini. 1 min cos kuadrat X menjadi sin kuadrat X. Bentuk identitas. Oke, lalu kita kalikan dulu, kita buka-buka dulu kurungnya. Ini akan menjadi limit X mendekati 0 dari 6 dikali 1 min 1 plus 2 sin kuadrat X per min 4 sin kuadrat X. 1 kurang 1 tetap habis. Tersisa 6 dikali ke dalam ya berarti ya. Maka ini akan jadi limit X mendekati 0 dari 12 dari 6 kali 2 sin X dikali sin X, dari kuadratnya kita urai, per min 4 dikali sin X dikali sin X. Kita pasang-pasangkan lagi seperti biasa. Nah, kayak gini. Yang memiliki pasangan nilainya menjadi 1 ya. Maka ini akan sama dengan 12 per min 4 kali 1 kali 1. Karena nggak ada angka yang tersisa. Jawaban terakhirnya adalah minus 3. Dan minus 3 adalah bentuk limit fungsi trigonometri yang valid. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 teknik perubahan cos yang sering dipakai. Yang pertama itu adalah yang menggunakan identitas, di mana 1 min cos kuadrat A itu bisa menjadi sin kuadrat A, atau biasanya di limit kita pakai huruf X ya. Yang kedua yang sering dipakai adalah bentuk sudut rangkap.
di mana cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A yang berlaku aturan setengah tadi. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pengurangan cos. Nah, dia yang paling panjang, tapi bisa kok kalau mau diingat. Kira-kira begitu untuk episode 3 ini ya. Pastikan kalau misalkan kamu ketemu bentuk cos, kamu mengingat salah satu dari 3 teknik ini. Kira-kira dia pakai yang mana gitu. Jangan sampai nanti stuck lagi padahal sudah di review. Nah, sekian untuk episode Tenda Edukasi kali ini di episode 3 ya. Semoga nilai ujian limit fungsi trigonometrinya memuaskan sebelum kita nanti pindah ke bab selanjutnya. Sekian, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.